Aku syok saat lihat ibuku sedang memulung sayuran busuk di pasar. Saat kutanya, ibuku dengan ketakutan menjawab, "Mobil dan rumah yang kamu berikan dirampas suamimu, Nak." Darahku mendidih, lalu kujalankan rencanaku. 2 hari kemudian, bau anyir darah ikan bercampur dengan aroma busuk sayuran yang membusuk langsung menyergap hidungku begitu aku melangkah turun dari mobil. Sepatu ak tinggi berbahan kulit yang kugenakan, salah satu koleksi desainer ternama, terasa asing dan konyol saat mendarat di atas paving blok pasar induk yang becek dan berlumut. Seharusnya aku tidak berada di sini. Sebagai pemilik perusahaan catering yang menyuplai makanan untuk gedung-gedung perkantoran elit di Jakarta, tugasku adalah duduk di balik meja mahagoni, menandatangani kontrak, dan membiarkan staf lapangan yang mengurus belanja bahan baku. Namun, entah dorongan apa yang menggerakkan hatiku pagi ini. Firasat buruk yang menggantung di dada sejak semalam memaksaku untuk turun langsung, seolah ada magnet tak kasat mata yang menarikku ke lorong-lorong sempit pasar induk Kramat Jati ini. "Bu Tiara, hati-hati, di sebelah sana licin." Peringatan Pak Ujang, sopir setiaku, terdengar samar di telingaku. Aku hanya mengangguk pelan, mataku menyapu kerumunan manusia yang sibuk tawar-menawar. Aku melangkah lebih dalam, melewati tumpukan karung bawang dan keranjang cabai. Hiruk-pikuk pasar terasa memekakkan telinga. Namun di antara kekacauan itu, mataku tertumbuh pada satu sudut di dekat tempat pembuangan sampah sayur. Di sana, seorang wanita tua dengan punggung membungkuk sedang mengais tumpukan kol dan sawi yang sudah dibuang pedagang karena layu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Wanita itu mengenakan daster lusuh yang warnanya sudah pudar menjadi abu-abu kusam, dengan selendang batik yang melilit di pinggangnya. Batik itu, pola parang rusak dengan warna coklat tua. Itu adalah kain batik tulis yang kubelikan untuk ibu 3 tahun lalu saat kami berlibur ke Yogyakarta. Tidak mungkin ada 2 kain yang sama persis dengan robekan kucil di ujungnya, bekas tersangkut pagar rumah lama kami. "Ibu?" Suaraku tercekak, nyaris tak terdengar di antara teriakan tukang panggul. Wanita itu tidak menoleh. Ia sibuk memilah tomat yang setengah busuk, memasukkannya ke dalam kantong plastik kresek hitam yang sudah kumal. Tangannya gemetar, kulitnya keriput dan kotor oleh tanah hitam pasar. Aku melangkah mendekat, kali ini setengah berlari, tidak peduli pada cipratan air kotor yang menodai celana kerjaku. "Ibu!" teriakku lebih keras. Wanita itu tersentak. Ia menoleh perlahan, dan saat tatapan kami bertemu, waktu seolah membeku. Wajah itu adalah wajah yang selalu menina bobokanku, wajah yang selalu tersenyum bangga setiap kali aku meraih kesuksesan. Namun kini, wajah itu tirus, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam dan bibirnya pecah-pecah. Tiara, suaranya parau, kering seperti daun di musim kemarau. Detik berikutnya, ibu panik. Ia berusaha menyembunyikan kantong plastik berisi sampah sayuran itu di balik punggungnya, lalu mencoba menutupi wajahnya dengan ujung selendang. Rasa malu yang terpancar dari gestur tubuhnya menghunjam dadaku lebih tajam daripada belati manapun. "Jangan lihat ibu, Nduk, jangan lihat," rintihnya sambil mundur, nyaris terpeleset di atas kulit pisang. Aku tidak membiarkannya lari, aku menerjang maju, merengkuh tubuh ringkih itu ke dalam pelukanku. Bau sampah dan keringat yang menguar dari tubuhnya tidak membuatku mual, justru membuat air mataku tumpah tak terbendung. Tubuhnya begitu kurus, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Kemana perginya ibuku yang segar bugar? Kemana perginya wanita yang sebulan lalu pamit ingin tinggal di Villa Puncak untuk menenangkan diri? "Ibu ngapain di sini? Kenapa ibu seperti ini?" Isako membenamkan wajah di bahunya yang kotor. "Katanya ibu di puncak, katanya Hilmi sudah mengatur semuanya." Mendengar nama suamiku disebut, tubuh ibu menegang hebat. Ia mendorongku pelan, melepaskan pelukan lalu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ketakutan yang nyata terpancar di sana. "Ayo kita ke mobil, Bu. Kita bicara di sana. Di sini tidak pantas." Ajakku berusaha menarik tangannya. Ibu menolak, gegeleng kuat. "Jangan, Duk. Nanti Hilmi marah. Nanti Mayang tahu." Darahku mendesir. "Mayang? Ibu mertuaku. Apa hubungannya dengan semua ini? Kenapa mereka harus marah? Aku anak ibu. Ayo," paksaku lembut namun tegas. Aku memapah ibu, mengabaikan tatapan orang-orang pasar yang memandang aneh pada wanita berjas rapi yang merangkul pengemis tua.
Sesampainya di dalam mobil Alphard yang sejuk, ibu tampak canggung. Ia takut duduk di jok kulit yang bersih, terus berusaha mengangkat kakinya agar tidak mengotori karpet. Aku memberi isyarat pada Pak Ujang untuk keluar sebentar, memberikan kami privasi. Aku mengambil tisu basah, dengan gemetar mulai membersihkan wajah dan tangan ibu. "Cerita sama Tiara, Bu," bisiku, menatap manik matanya lekat-lekat. "Apa yang sebenarnya terjadi? Rumah ibu di mana? Mobil ibu di mana?" Ibu menunduk, air mata menetes membasahi tanganku yang sedang menyeka jemarinya. "Rumah itu sudah bukan milik ibu lagi, Tiara," ucapnya lirih banget, menahan tangis. 2 bulan lalu, Hilmi datang bawa surat-surat. Dia bilang rumah perlu direnovasi total biar ibu nyaman. Dia minta ibu tanda tangan persetujuan renovasi dan pemindahan sementara. Aku mengerenyut, Hilmi memang bilang akan membantu merenovasi rumah ibu, tapi dia bilang itu hadiah ulang tahun pernikahan kami. Lalu, ternyata itu surat hibah dan kuasa jual, Nduk. Tangis ibu pecah, bahunya terguncang hebat. Ibu bodoh, ibu tidak baca karena ibu percaya sama menantu ibu sendiri. Setelah tanda tangan, Mayang datang. Dia mengusir ibu. Dia bilang rumah itu sekarang miliknya. Napasku tersekat, seperti ada tangan raksasa yang meremas paru-paruku. Mereka mengusir ibu, terus mobil, uang tabungan ibu. Mobil di bawah Hilmi, katanya untuk operasional kantormu yang sedang butuh armada tambahan. Uang di rekening, Hilmi minta ATM ibu waktu ibu sakit. Katanya mau bantu ambilkan uang obat, tapi tidak pernah dikembalikan. Saat ibu tanya, Mayang malah menyentuh pipi kirinya, seolah merasakan sakit yang masih tertinggal di sana. Mayang menampar ibu. Dia bilang ibu benalu. Dia bilang kamu juga sudah setuju kalau ibu ditaruh di panti sosial. "Apa?" teriakku, membuat ibu tersentak kaget. "Demi Tuhan, Bu, aku tidak pernah tahu. Hilmi bilang ibu bahagia di Villa Puncak, menikmati masa tua. Tiap kali aku mau jenguk, dia selalu punya alasan. Jalan ditutup, ibu lagi tidur, ibu lagi wisata." Kebodohanku menampar balik diriku sendiri. Selama ini aku terlalu sibuk mengejar omset, terlalu percaya pada citra suami perfect yang dibangun Hilmi. Aku telah menyerahkan ibuku pada serigala berbulu domba. Suamiku dan ibunya telah merampok wanita yang melahirkanku hingga ke tulang sumsumnya. "Ibu lari dari panti itu, Tiara," namanya dengan suara parau. "Tempat itu bukan panti, itu neraka. Mereka tidak kasih makan kalau tidak kerja. Ibu kabur, menggelandang sampai ke sini. Ibu malu mau cari kamu. Mayang bilang kalau ibu temui kamu, Hilmi akan ceraikan kamu dan ambil semua hartamu." "Cukup, Bu," potongku, dingin. Bukan dingin pada ibu, tapi pada kenyataan yang baru saja menghantamku. Aku meraih tangan ibu, menciumnya lamat-lamat. Mulai detik ini, tidak ada lagi yang bisa menyakiti ibu. Aku bersumpah. Aku memanggil Pak Ujang masuk. "Pak, kita ke apartemen pribadiku di Kuningan. Jangan bilang siapa-siapa, terutama Hilmi. Mengerti?" Pak Ujang mengangguk, meski wajahnya penuh tanya melihat kondisi ibu. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta Timur menuju pusat kota. Aku duduk di samping ibu yang kini tertidur karena kelelahan, kepalanya bersandar di bahuku. Namang pikiranku tidak bisa tidur, otakku berputar cepat, menyusun keping-keping kejanggalan yang selama ini aku abaikan. Sikap Hilmi yang makin protektif terhadap ponselnya, Mayang yang tiba-tiba sering memakai perhiasan baru, dan laporan keuangan perusahaan yang terasa janggal. Saat kami berhenti di lampu merah perempatan Cawang, mataku tak sadar menatap ke arah mobil di jalur sebelah kanan. Sebuah SUV putih mengkilap. Itu mobil operasional kantorku, plat nomor B174RA, Tiara, inisial namaku. Mobil yang seharusnya dipakai manajer pemasaran untuk meeting. Kaca mobil itu tidak terlalu gelap, matahari siang terik menembus masuk, memperjelas siluet 2 orang di dalamnya. Darahku mendidih seketika. Di kursi pengemudi duduk Hilmi, suamiku. Wajahnya berseri-seri, sebuah tawa lepas yang sudah lama tidak ia berikan kepadaku. Dan di sebelahnya, duduk seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai. Hana, sekretaris baruku yang baru bekerja 3 bulan. Tangan Hana terelur membelai pipi Hilmi dengan mesra, lalu turun merapikan kerah kemijanya. Hilmi menangkap tangan itu, mengecup telapak tangan Hana lalu mereka tertawa bersama. Tawa yang terlihat begitu intim, begitu menjijikan. Sementara itu, di bahuku, ibuku yang malang tidur dengan napas tersengal-sengal, mengenakan baju bekas dan bau sampah, akibat ulah pria yang sedang tertawa bahagia di mobil sebelah. Pria itu menggunakan mobil yang kubeli dengan keringatku untuk berselingkuh, sementara ia membiarkan ibu mertuanya mengais sisa makanan di pasar.
Dunia di sekelilingku seolah runtuh. Namun anehnya, aku tidak berteriak. Aku tidak menangis histeris. Sebaliknya, sebuah rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Rasa sakit hati yang tadinya membakar dada, kini membeku menjadi gumpalan es yang tajam. Lampu traffic light berubah hijau. Mobil Hilmi melaju kencang, menyalip kendaraan lain dengan arogansi yang sama seperti pemiliknya. "Jalan, Pak," perintahku datar. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Tanganku tidak lagi bergemetar. Aku menekan sebuah nomor yang sudah lama tersimpan di kontak darurat. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara bariton yang tenang menjawab di seberang sana. "Halo Tiara, tumben menelpon jam segini, ada masalah kontrak?" Itu Fatih, pengacara perusahaan sekaligus teman kuliahku dulu. Pria yang pernah memperingatkanku tentang Hilmi sebelum kita menikah. Peringatan yang dulu kuanggap sebagai kecemburuan semata. "Fatih," suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, tanpa emosi, namun syarat dengan ancaman. "Apa yang terjadi?" Nada bicara Fatih langsung berubah serius. Aku menatap wajah lelap ibu, menelusuri garis-garis penderitaan di wajahnya. Mereka pikir aku bodoh. "Fatih," desisku perlahan. Mataku menatap jalanan Jakarta yang kejam. "Mereka sudah membangun neraka untuk ibuku. Sekarang, aku butuh kamu untuk membantuku menjeret mereka ke dalam neraka itu satu persatu." "Aku mengerti," jawab Fatih tegas, tanpa banyak tanya lagi. "Aku akan kerahkan tim investigasi hari ini juga." Mesin mobil menderu halus sebelum akhirnya mati total di garasi rumah megah bergaya Mediterania itu. Rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata, namun kini terasa seperti sarang ular berbisa. Aku duduk diam di balik kemudi selama beberapa menit, menatap bayanganku sendiri di kaca spion tengah. Mataku masih sedikit sembab, sisa tangis tertahan saat melihat ibu mengais sampah tadi siang. Namun aku tidak boleh terlihat lemah. Tidak sekarang. Aku mengambil bedak dari tas, menepuk-nepuk pipi dan area bawah mata, menutupi jejak kesedihan dengan lapisan kosmetik yang tebal. Kemudian, aku menarik sudut bibirku, melatih senyum yang biasa ku berikan. Senyum istri yang penurut, bodoh dan patuh. "Kau bisa melakukan ini, Tiara," bisikku pada diri sendiri. Suaraku terdengar asing, dingin dan bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kebencian yang meluap-luap. Saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulit, kontras dengan panasnya amarah di dadaku. Di ruang tengah, Ibu Mayang sedang duduk berselonjor di sofa kulit Italia seharga puluhan juta yang kubeli tahun lalu. Televisi menyala keras, menayangkan sinetron murahan. Sementara toples kue kering impor yang kubeli untuk tamu sudah terbuka dan berantakan di meja. "Baru pulang jam segini?" tanyanya tanpa menoleh. Nada suaranya tajam, penuh tuntutan. "Hilmi belum pulang, dan kamu sebagai istri malah keluyuran. Makan malam belum siap. Pembantu itu bodoh sekali, disuruh masak rendang saja rasanya hambar." Aku menarik nafas dalam, menekan dorongan untuk mencekik leher keriput itu. Sebagai gantinya, aku menunduk, memasang wajah bersalah yang sempurna. "Maafkan Tiara, Bu," ujarku lembut, menghampirinya dan mencium tangan kanannya. Tangan yang sama yang telah merampas sertifikat rumah ibuku. Kulitnya terasa kasar di bibirku, membuat perutku mual. "Tadi ada masalah sedikit di kantor, klien rewel. Tiara akan cek masakan Mbak di dapur sebentar lagi." Ibu Mayang mendengus, matanya masih terpaku ke layar TV. "Ya sudah, jangan lupa pijat kaki ibu nanti malam. Asam urat ibu kambuh gara-gara nungguin kamu." "Baik, Bu." Aku berlalu menuju kamar utama, melewati foto pernikahan kami yang terpajang besar di dinding lorong. Di foto itu, Hilmi tersenyum begitu tulus, memeluk pinggangku seolah aku adalah dunianya. Betapa hebatnya ia berakting. Ternyata bakat menipu itu mengalir deras dalam darah keluarga ini. 1 jam kemudian, suara mobil Hilmi terdengar memasuki pekarangan. Jantungku berdegup kencang, bukan karena rindu, tapi karena adrenalin pertempuran yang akan segera dimulai. Aku menyambutnya di pintu depan, membawakan tas kerjanya seperti biasa. "Assalamualaikum, Mas."
Sapaku, meraih tangannya dan menciumnya. Saat wajahku mendekat ke kemejanya, bau itu menusuk hidungku. Bukan bau keringat pria pekerja keras, melainkan aroma parfum vanila manis dan menyengat, bercampur dengan asap rokok mint. Aroma yang sama dengan wanita di mobil tadi siang. Aroma Hana. Waalaikumsalam, jawab Hilmi singkat, melepaskan tangannya dengan cepat seolah sentuhanku membakarnya. Ia terlihat lelah, tapi bukan lelah bekerja. Itu adalah kelelahan seorang pria yang habis bersenang-senang. Aku capek banget, Ra. Seharian meeting sama investor dari Singapura. Kepalaku mau pecah. Kasihan sekali suamiku, ujarku, memapah lengannya menuju kamar. Mau aku buatkan teh hangat atau mau langsung mandi air panas? Mandi saja, jangan ganggu aku setelah ini. Aku mau langsung tidur. Besok harus berangkat pagi-pagi sekali, katanya ketus sambil melonggarkan dasinya. Iya mas, istirahatlah. Malam merangkak naik, membawa kesunyian yang mencekam di dalam kamar mewah kami. Lampu tidur di sisi randang memancarkan cahaya kuning redup. Di sebelahku, Hilmi sudah mendengkur halus. Mulutnya sedikit terbuka, wajahnya tampak polos saat tertidur. Itu sebuah ironi yang menyakitkan. Aku berbaring diam menatap langit-langit kamar, menghitung setiap tarikan nafasnya. 1, 2, 3. Setelah yakin dia benar-benar terlelap, aku bangun perlahan. Gerakanku senyap, seperti kucing yang mengintai mangsa. Lantai marmer dingin terasa di telapak kakiku saat aku berjalan memutar ke sisi randang tempat ia meletakkan tas kerjanya. Tanganku gemetar saat menyentuh kulit tas kerja berwarna hitam itu. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena antisipasi akan apa yang akan kutemukan. Dengan hati-hati, aku membuka ziplesnya, menjaga agar tidak menimbulkan bunyi gesekan yang terlalu keras. Cahaya bulan yang menembus tirai jendela menjadi peneranganku. Aku mulai mengeluarkan isinya satu persatu. Agenda kerja, pena, dompet, dan sebuah amplop coklat tebal yang diselipkan di bagian paling bawah. Aku membuka amplop itu, mataku menyipit membaca lembar demi lembar kertas di dalamnya. Duniaku seakan berhenti berputar. Lembar pertama adalah tagihan kartu kredit atas nama Hilmi, kartu tambahan yang tidak pernah ia laporkan padaku. Deretan transaksinya membuat darahku mendidih. Butik mewah Plaza Indonesia, 25 juta rupiah. Hotel bintang 5 suite, 5 juta rupiah. Toko perhiasan Frank & Co, 45 juta rupiah. Semua tanggal transaksi itu bertepatan dengan hari-hari di mana ia beralasan lembur atau dinas luar kota. Uang hasil keringatku, uang perusahaan yang kubangun dari nol, ia hamburkan untuk berlacur dengan wanita itu. Namun, lembar berikutnya jauh lebih menyakitkan. Itu adalah bukti persetujuan kredit kepemilikan mobil mewah, sebuah sedan sport merah menyala. Dan di sana tertera nama pemilik kendaraan, Hana Salsabila. Air mataku menetes, jatuh tepat di atas kertas itu. Bukan air mata sedih, tapi air mata kemarahan murni. Bagaimana bisa dia membelikan mobil untuk selingkuhannya, sementara ibuku mengais sisa makanan di pasar. Tanganku meraba lebih dalam ke dalam amplop dan menarik keluar sebuah dokumen tebal dengan kop surat notaris. Jantungku serasa diremas tangan tak kasat mata. Sertifikat hak milik, alamat properti, rumah Ibu Nisa. Nama pemegang hak, Mayang Sari. Nafasku tercekak. Jadi benar apa yang dikatakan ibu. Mereka bukan hanya menipu, mereka telah melegalkan perompakan ini. Tanda tangan ibu di dokumen pelepasan hak itu terlihat gemetar dan lemah. Jelas dipaksakan atau dipalsukan. Hilmi dan ibunya benar-benar iblis berwajah manusia. Aku berburu-buru memotret semua dokumen itu dengan ponselku, memastikan setiap detail terbaca jelas. Setelah selesai, aku mengembalikan semuanya ke posisi semula, persis seperti tidak pernah disentuh. Aku mundur perlahan, membawa ponselku ke kamar mandi. Aku butuh ruang untuk bernafas. Aku butuh Fatih. Kunci kamar mandi kuputar pelan. Aku duduk di atas tutup kloset, menyalakan keran air wastafel agar suaranya menyamarkan percakapanku, lalu mendial nomor Fatih. Hanya 2 kali nada sambung, suara bariton Fatih terdengar. "Halo Tiara, kamu baik-baik saja? Ini sudah jam 2 pagi. Aku sudah melihat isinya Fatih."
amplop tagihan kartu kredit, mobil untuk Hana, dan sertifikat rumah ibu. Semuanya ada di tas Hilmi. Terdengar helaan nafas berat dari seberang sana. Itu baru permukaannya, Tiara. Tim investigasiku baru saja mengirimkan laporan lengkap 1 jam yang lalu. Aku tadinya mau memberitahu kamu besok pagi, tapi sepertinya kamu harus tahu sekarang. Katakan, tuntutku. Hilmi dan Hana, mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka menyewa sebuah penthouse di kawasan apartemen elit Jakarta Selatan. Biaya sewanya 200 juta per tahun, dibayar menggunakan cek perusahaan yang dipalsukan tanda tangannya. Cek itu seharusnya untuk pembayaran vendor bulan lalu. Tanganku mencengkram ponsel begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Pantas saja vendor mengeluh pembayaran macet. Bajingan, ada yang lebih parah, Tiara. Tolong dengarkan aku baik-baik dan jangan bertindak gabogah. Suara Fatih berubah serius, nadanya memperingatkan. Kami menyadap pembicaraan mereka di apartemen itu sore hari. Apa yang mereka bicarakan? Hening sejenak. Mereka sedang merencanakan sesuatu untukmu. Hilmi sudah berkonsultasi dengan seorang kenalan dokter yang bisa meresepkan obat penenang dosis tinggi, jenis antipsikotik yang biasa diberikan pada pasien gangguan jiwa berat. Tubuhku membeku, rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Obat penenang, ulangku lambat. Rencananya adalah membuatmu terlihat tidak stabil secara emosional. Lanjut Fatih cepat. Mereka akan mencampurkan obat itu ke dalam minumanmu sedikit demi sedikit. Efeknya akan membuatmu halusinasi, paranoid, dan histeris. Tujuannya adalah agar Hilmi bisa mengajukan permohonan pengampuan ke pengadilan. Jika kau dinyatakan tidak waras, hak kelola seluruh aset dan perusahaan akan jatuh ke tangan suamimu sebagai wali sah. Duniaku hening, hanya suara air keran yang mengalir deras mengisi telingaku. Tiara, Tiara, kamu masih di sana? Fatih terdengar panik. Aku menatap pantulan wajahku di cermin wastafel. Wajah wanita yang selama ini terlalu naif, terlalu percaya, terlalu mencintai. Wanita itu sudah mati malam ini. Sebuah senyum perlahan terukir di bibirku, senyum yang belum pernah kulihat, senyum yang penuh kegelapan. Aku di sini, Fatih, jawabku, suaraku tenang, terlalu tenang seperti permukaan laut sebelum tsunami menghantam. Terima kasih atas informasinya, ini sangat berguna. Tiara, aku sarankan kau keluar dari rumah itu malam ini juga. Cahaya matahari pagi yang menembus jendela kaca besar ruang makan seharusnya membawa kehangatan. Namun bagi saya, pagi ini terasa sedingin es. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang menguar di udara, bercampur dengan parfum menyengat yang selalu dipakai Ibu Mayang. Saya duduk di ujung meja, mengaduk teh chamomile dengan gerakan perlahan. Denting sanduk perak yang beradu dengan porselin menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan canggung di antara kami. Di hadapan saya, Hilmi sedang sibuk dengan telepon genggamnya. Keningnya berkerut, berpura-pura sibuk mengurus hal penting. Sementara Ibu Mayang, wanita yang telah melahirkan suami saya sekaligus monster yang ikut menghancurkan hidup ibu kandung saya, sedang memotong sosis dengan gerakan kasar. Wajahnya masam, seperti biasa jika keinginannya akan uang belanja bulanan belum saya penuhi. Tiara, suara Ibu Mayang terdengar tajam, memecah lamunan saya. Kau bilang bisnis sedang bagus, tapi kenapa jatah bulanan ibu belum masuk rekening? Kau tahu kan, teman-teman arisan ibu semuanya sosialita. Malu kalau ibu pakai tas lama terus. Saya mengangkat wajah, memasang senyum terbaik yang telah saya latih di depan cermin semalaman. Senyum seorang menantu berbakti, istri yang bodoh, dan dompet berjalan yang lunak. Maafkan Tiara, Bu, jawab saya lembut, meletakkan cangkir teh dengan anggun. Tiara terlalu sibuk mengurus ekspansi perusahaan baru. Tapi tenang saja, sebagai permintaan maaf, Tiara sudah siapkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada transferan bulanan biasa. Mendengar kata berharga, mata Ibu Mayang yang tadinya redup seketika berbinar. Hilmi pun berhenti mengetik di ponselnya dan melirik ke arah saya. Keserakahan adalah bahasa universal di rumah ini, dan saya sangat fasih menuturkannya sekarang. Saya merogoh tas tangan yang saya letakkan di kursi sebelah, mengeluarkan sebuah kotak beludru berwarna merah darah. Dengan perlahan, saya mendorong kotak itu melintasi meja marmer yang dingin ke hadapan Ibu Mayang. Jantung saya berdetak tenang, setenang permukaan danau sebelum badai. Tangan keriput Ibu Mayang menyambat kotak itu. Saat ia membukanya, napasnya tercekak. Di sana, terbaring sebuah bros berbentuk bunga teratai yang bertabur kilauan. Ya Tuhan,
Desisnya, jari jemarinya gemetar saat menyentuh permukaan bros itu. Ini berlian. Replika kualitas super, Bu, tapi dicampur dengan debu berlian asli di intinya. Desain khusus dari Eropa. Saya berbohong tanpa berkedip. Kenyataannya, itu adalah bros imitasi kelas tinggi yang saya beli di pasar loak antikan dengan harga miring. Namun kilaunya cukup untuk membutakan mata yang hanya bisa melihat materi. Saya rasa itu sangat cocok dengan aura ibu. Mewah, namun tajam. Hilmi menatap bros itu, lalu menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin dia sedang menghitung berapa harga benda itu jika dijual kembali untuk membiayai apartemen gundiknya. Terima kasih, Tiara. Suara Ibu Mayang berubah menjadi manis yang menjijikan. Ia segera menyematkan bros itu di gaun sutranya. Kau memang menantu yang tahu diri. Tidak seperti... Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi saya tahu ia ingin menghina ibu saya. Kemarahan meletup di dada saya. Panas dan membakar, tapi saya segera menyiramnya dengan logika dingin. Sabar, Tiara. Biarkan mereka terbang tinggi sebelum kau hempaskan ke tanah. Sebenarnya ada alasan lain kenapa Tiara memberikan hadiah itu. Saya memulai fase kedua dari rencana saya. Saya memundurkan punggung, bersandar santai namun memancarkan aura otoritas yang halus. Perusahaan sedang memenangkan tender besar, sangat besar. Proyek infrastruktur pemerintah senilai 200 miliar rupiah, dengan potensi pengembangan hingga 1 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Kata triliun menggantung di udara, seperti sihir. Hilmi tercedak kopinya. Matanya membelalak lebar. Triliun? Tanyanya suaranya sedikit parau. Kau serius, sayang? Sangat serius, Mas. Aku mengangguk mantap. Masalahnya Tiara kewalahan. Perusahaan induk tidak boleh menangani proyek ini secara langsung karena regulasi monopoli. Saya butuh membuat anak perusahaan baru, sebuah entitas terpisah yang bersih, bonafit dan dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar bisa saya percayai. Saya menatap mata Hilmi dalam, menyentuh egonya yang rapuh. Saya tidak percaya orang luar, Mas. Terlalu banyak pengkhianat di dunia bisnis. Saya butuh keluarga. Hilmi menegakkan punggungnya, membusungkan dadanya seolah ia adalah pebisnis ulung. Padahal selama ini ia hanya benalu yang menggerogoti pohon inangnya. Tahu benar, Tiara. Orang luar memang tidak bisa dipercaya. Jadi apa rencanamu? Saya ingin mendirikan PT Nauri, PT Nusantara Jaya Abadi. Ucapku nama yang terdengar gagah, namun kosong. Sama seperti janji pernikahan kami. Dan saya ingin kamu, Mas, Hilmi menjabat sebagai direktur utama. Kamu yang akan memegang kendali penuh atas operasional dan keuangan. Kamu yang tanda tangan cek, kamu yang menentukan vendor. Wajah Hilmi cerah seketika. Imajinasi tentang kekuasaan dan akses tak terbatas ke uang perusahaan pasti sedang menari-nari di kepalanya. Ia membayangkan betapa mudahnya mengalirkan dana ke Hana tanpa perlu mencuri-curi dari dompet saya lagi. Dan ibu, saya beralih menatap wanita tua yang masih sibuk mengagumi bros palsunya di pantulan sendok. Saya ingin ibu menjadi komisaris utama, posisi tertinggi. Ibu hanya perlu mengawasi, datang rapat sebulan sekali, dan menikmati gaji dan dividen. Ibu Mayang hampir menjatuhkan garpunya. Komisaris utama? Itu berarti ibu bosnya. Tentu saja, ibu di atas segalanya. Kalimat itu memiliki makna ganda yang kejam. Di atas segalanya, termasuk di atas tumpukan utang yang segera akan menimpa mereka. Tapi ada satu syarat. Kataku membuat nada suaraku sedikit merendah, seolah membocorkan rahasia negara. Karena ini proyek pemerintah yang sangat sensitif, nama saya tidak boleh tercantum dalam akta pendirian sebagai pemegang saham mayoritas. Itu akan dianggap konflik kepentingan. Jadi secara hukum, perusahaan ini harus atas nama kalian berdua. Aset, keuntungan, dan tanggung jawab penuh ada di tangan direktur utama dan komisaris utama. Hilmi mengerutkan kening sedikit, mencoba mencerna istilah hukum yang sebenarnya tidak ia pahami. Jadi perusahaan itu milik kami, sepenuhnya. Sepenuhnya, tegasku. Saya hanya berperan sebagai konsultan bayangan. Keuntungannya, kalian yang menikmati. Status sosial, kalian yang dapat. Mas Hilmi akan dikenal sebagai CEO muda yang sukses memenangkan tender triliunan, bukan lagi sekedar istri Tiara. Umpan itu ditelan bulat-bulat. Saya melihat seringai tamak muncul di wajah Hilmi. Ia sudah tidak sabar untuk pamer. Ia tidak bertanya tentang resiko, tidak bertanya tentang audit, tidak bertanya tentang klausul utang piutang. Keserakahan telah menumpulkan akal sehatnya. Aku setuju, kata Hilmi cepat, takut tawaran itu ditarik kembali.
Ini kesempatan bagus untuk membuktikan kemampuanku, Tiara. Selama ini aku diam saja karena menghargaimu, tapi aku rasa sudah saatnya aku tampil di depan. Betapa menggelikannya, ia pikir ia memiliki kemampuan. Bagus, kataku tersenyum tulus untuk pertama kalinya pagi ini, tulus karena senang melihat mereka melangkah sukarela ke tiang gantung. Fatih sedang menyiapkan berkasnya, tebal sekali, maklum proyek triliunan. Nanti malam atau besok kita bisa tanda tangan. Secepat itu, tanya Ibu Mayang matanya berbinar. Uang tidak suka menunggu, Bu, jawabku singkat. Siang harinya setelah mereka pergi dengan mobil mewah yang cicilannya dibayar oleh keringat saya, Hilmi pamit untuk meeting padahal saya tahu ia menemui Hana, dan Ibu Mayang pergi pamer ke teman-teman arisannya. Saya masuk ke ruang kerja pribadi saya. Ruangan ini kedap suara, satu-satunya ruangan di rumah ini di mana saya bisa melepas topeng dan menjadi diri sendiri, seorang wanita yang terluka namun berbahaya. Saya duduk di kursi kulit besarku, membuka laptop saya. Fatih telah mengirimkan sebuah berkas audio terenkripsi. Subjek emailnya singkat, update apartemen Hana, penting. Saya memasang headphone, menekan tombol play, suara statis terdengar sejenak sebelum digantikan dengan tawa manja yang sangat saya kenali, suara Hana. Sayang, kamu nggak perlu khawatir. Suara Hana terdengar jernih, berasal dari penyadap yang ditanam Fatih di bawah meja rias apartemennya. Ada suara pria lain, bukan Hilmi. Suaranya lebih berat dengan logat yang kasar. Tapi si bodoh itu curiga nggak? Perutmu makin gendehan? Jantung saya berdegup kencang, saya menajamkan pendengaran. Hilmi? Hana tertawa lagi. Kali ini nada meremehkan begitu kental. Dia tuh tolol banget, Rian. Dia percaya aja kalau ini anaknya. Dia malah makin royal. Kemarin dia beliin aku tas Hermes baru, pakai kartu kredit istrinya. Dia pikir dia raja, padahal cuma kacung. Tangan keringku mengepal di meja. Bukan karena cemburu, perasaan itu sudah mati sejak lama. Tapi karena rasa jijik yang luar biasa. Hilmi, suami yang mengkhianati saya demi wanita ini, ternyata juga dikhianati. Lingkaran setan yang menyedihkan. Terus kapan kita cabut? Tanya pria bernama Rian itu. Sabar Du, dia bilang istrinya mau bikin perusahaan baru buat dia. Katanya proyek triliunan. Kita tunggu dia pegang uang tunai dari proyek itu. Begitu dananya cair ke rekening dia, kita kuras habis terus kita lari ke Bali atau Singapura. Biar dia yang busuk di penjara sama istrinya. Suara ciuman terdengar, membuat perut saya mual. Saya mematikan rekaman itu. Keheningan kembali menyelimuti ruang kerja saya. Saya melepas headphone dan menatap pantulan wajah saya di layar laptop yang gelap. Wajah saya datar, tanpa air mata, justru sudut bibir saya perlahan terangkat. Ternyata permainan ini lebih menarik dari yang saya duga. Hilmi bukan hanya pengkhianat, dia adalah badut dalam tragedi yang dia ciptakan sendiri. Ia mengira Hana adalah pelabuhan hatinya, tempat ia berlari dari istri yang dia anggap dominan. Ternyata Hana hanyalah parasit lain yang lebih ganas. Dan Hana, wanita ular itu berpikir ia cerdas. Ia berpikir bisa memanfaatkan Hilmi untuk menguras harta saya. Sayangnya ia tidak tahu bahwa perusahaan yang akan dipegang Hilmi adalah kapal karam yang siap tenggelam. Tidak akan ada dana cair. Yang ada hanyalah utang fiktif kepada vendor-vendor bayangan yang telah diatur oleh tim legal saya, dengan jaminan aset pribadi seluruh direksi dan komisaris. Ketika bom waktu itu membeledak, Hilmi tidak akan punya uang sepeser pun untuk dicuri Hana. Suara pena yang menggores di atas kertas terdengar begitu nyaring di telingaku, seolah lebih keras daripada detak jantungku sendiri yang berpacu tenang namun mematikan. Aku duduk di sudut ruangan, berpura-pura sibuk dengan ponselku, padahal mataku tak lepas menatap meja mahoni besar di tengah ruangan itu. Di sana, Hilmi dan Ibu Mayang duduk dengan punggung tegak. Wajah mereka memancarkan arogansi yang memuakan. Di hadapan mereka, tumpukan berkas setebal 5 cm tergeletak menanti pengesahan. Fatih, pengacara kepercayaanku yang menyamar sebagai konsultan hukum perusahaan investasi asing, menyodorkan halaman demi halaman dengan gerakan tangan yang elegan namun terukur. Seperti yang Bapak dan Ibu lihat, suara Fatih terdengar berat dan meyakinkan. Klausul ini memberikan wewenang penuh kepada Anda berdua sebagai direktur utama dan komisaris utama. Dana operasional tahap pertama sebesar 50 miliar rupiah akan cair segera setelah tanda tangan dibubuhkan. Namun karena nilai proyek yang fantastis, investor kami membutuhkan jaminan komitmen pribadi, standar prosedur internasional.
Tentu, saya mengerti. Potong Hilmi cepat, matanya berbinar tamak. Ia bahkan tidak membaca paragraf kecil di halaman 42, paragraf yang dirancang khusus oleh Fatih dengan kalimat hukum yang berbelit-belit. Paragraf yang menyatakan bahwa direktur dan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh utang perusahaan fiktif yang baru saja kutanamkan beban utang macet senilai 100 miliar dari entitas lain. Mereka sedang menandatangani surat kematian finansial mereka sendiri. Ibu juga harus tanda tangan di sini, Bu Mayang, ujar Fatih, menyodorkan pena emas yang tampak mewah. Ibu Mayang tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan piring pecah di telingaku. Ia membetulkan letak bros berlian tiruan di dadanya, umpan yang kuberikan kemarin, dengan bangga. Akhirnya kemampuan kami diakui. Tiara tidak akan pernah bisa membawa peluang sebesar ini ke dalam keluarga. Namaku disebut dengan nada meremehkan. Aku hanya tersenyum tipis, menunduk menatap layar ponsel yang gelap. Tanda tanganlah Nyonya Besar, tanda tanganlah dan jual jiwamu. Tanpa ragu sedikit pun, pena itu menari di atas kertas. Tinta hitam mengalir, mengikat nasib mereka pada skenario kehancuran yang telah kurancang dengan presisi bedah. Selamat, ucap Fatih seraya menutup map tebal itu dengan bunyi gedebuk yang memuaskan. Selamat datang di jajaran elit bisnis. Malam harinya, rumah ini berubah wujud. Lampu gantung kristal yang biasanya hanya dinyalakan saat lebaran, kini bersinar terang benderang. Musik klasik mengalun dari sistem audio mahal yang baru dibeli Hilmi. Tentu saja dengan kartu kredit yang limitnya sudah kupastikan akan meledak besok pagi. Aroma daging panggang, saus truffle dan parfum mahal yang menyengat bercampur aduk. Di udara, menciptakan atmosfer kemewahan yang menyesakan. Tamu-tamu berdatangan. Sebagian besar adalah rekan-rekan sosialita Ibu Mayang dan teman-teman kantor Hilmi yang penjilat. Mereka berkerumun memuji gaun sutra merah marun yang dikenakan Ibu Mayang, dan tentu saja bros berlian palsu yang berkilau di bawah lampu sorot. Akhirnya kemampuan kami diakui. Tiara tidak akan pernah bisa membawa peluang sebesar ini ke dalam keluarga. Namaku disebut dengan nada meremehkan. Aku hanya tersenyum tipis, menunduk menatap layar ponsel yang gelap. Tanda tanganlah Nyonya Besar, tanda tanganlah dan jual jiwamu. Tanpa ragu sedikit pun, pena itu menari di atas kertas. Tinta hitam mengalir, mengikat nasib mereka pada skenario kehancuran yang telah kurancang dengan presisi bedah. Selamat, ucap Fatih seraya menutup map tebal itu dengan bunyi gedebuk yang memuaskan. Selamat datang di jajaran elit bisnis. Malam harinya, rumah ini berubah wujud. Lampu gantung kristal yang biasanya hanya dinyalakan saat lebaran, kini bersinar terang benderang. Musik klasik mengalun dari sistem audio mahal yang baru dibeli Hilmi. Tentu saja dengan kartu kredit yang limitnya sudah kupastikan akan meledak besok pagi. Aroma daging panggang, saus truffle dan parfum mahal yang menyengat bercampur aduk. Di udara, menciptakan atmosfer kemewahan yang menyesakan. Tamu-tamu berdatangan. Sebagian besar adalah rekan-rekan sosialita Ibu Mayang dan teman-teman kantor Hilmi yang penjilat. Mereka berkerumun memuji gaun sutra merah marun yang dikenakan Ibu Mayang, dan tentu saja bros berlian palsu yang berkilau di bawah lampu sorot. Akhirnya kemampuan kami diakui. Tiara tidak akan pernah bisa membawa peluang sebesar ini ke dalam keluarga. Namaku disebut dengan nada meremehkan. Aku hanya tersenyum tipis, menunduk menatap layar ponsel yang gelap. Tanda tanganlah Nyonya Besar, tanda tanganlah dan jual jiwamu. Tanpa ragu sedikit pun, pena itu menari di atas kertas. Tinta hitam mengalir, mengikat nasib mereka pada skenario kehancuran yang telah kurancang dengan presisi bedah. Selamat, ucap Fatih seraya menutup map tebal itu dengan bunyi gedebuk yang memuaskan. Selamat datang di jajaran elit bisnis. Malam harinya, rumah ini berubah wujud. Lampu gantung kristal yang biasanya hanya dinyalakan saat lebaran, kini bersinar terang benderang. Musik klasik mengalun dari sistem audio mahal yang baru dibeli Hilmi. Tentu saja dengan kartu kredit yang limitnya sudah kupastikan akan meledak besok pagi.
Aroma daging panggang, saus truffle dan parfum mahal yang menyengat bercampur aduk. Di udara, menciptakan atmosfer kemewahan yang menyesakan. Tamu-tamu berdatangan. Sebagian besar adalah rekan-rekan sosialita Ibu Mayang dan teman-teman kantor Hilmi yang penjilat. Mereka berkerumun memuji gaun sutra merah marun yang dikenakan Ibu Mayang, dan tentu saja bros berlian palsu yang berkilau di bawah lampu sorot. Akhirnya kemampuan kami diakui. Tiara tidak akan pernah bisa membawa peluang sebesar ini ke dalam keluarga. Namaku disebut dengan nada meremehkan. Aku hanya tersenyum tipis, menunduk menatap layar ponsel yang gelap. Tanda tanganlah nyonya besar, tanda tanganlah dan jual jiwamu. Tanpa ragu sedikit pun, pena itu menari di atas kertas. Tinta hitam mengalir, mengikat nasib mereka pada skenario kehancuran yang telah kurancang dengan presisi bedah. Selamat, ucap Fatih seraya menutup map tebal itu dengan bunyi gedebuk yang memuaskan. Selamat datang di jajaran elit bisnis. Malam harinya, rumah ini berubah wujud. Lampu gantung kristal yang biasanya hanya dinyalakan saat lebaran, kini bersinar terang benderang. Musik klasik mengalun dari sistem audio mahal yang baru dibeli Hilmi, tentu saja dengan kartu kredit yang limitnya sudah kupastikan akan meledak besok pagi. Aroma daging panggang, saus truffle dan parfum mahal yang menyengat bercampur aduk. Di udara, menciptakan atmosfer kemewahan yang menyesakan. Tamu-tamu berdatangan. Sebagian besar adalah rekan-rekan sosialita Ibu Mayang dan teman-teman kantor Hilmi yang penjilat. Mereka berkerumun memuji gaun sutra merah marun yang dikenakan Ibu Mayang, dan tentu saja bros berlian palsu yang berkilau di bawah lampu sorot. Akhirnya kemampuan kami diakui. Tiara tidak akan pernah bisa membawa peluang sebesar ini ke dalam keluarga. Namaku disebut dengan nada meremehkan. Aku hanya tersenyum tipis, menunduk menatap layar ponsel yang gelap. Tanda tanganlah nyonya besar, tanda tanganlah dan jual jiwamu. Tanpa ragu sedikit pun, pena itu menari di atas kertas. Tinta hitam mengalir, mengikat nasib mereka pada skenario kehancuran yang telah kurancang dengan presisi bedah. Selamat, ucap Fatih seraya menutup map tebal itu dengan bunyi gedebuk yang memuaskan. Selamat datang di jajaran elit bisnis. Malam harinya, rumah ini berubah wujud. Lampu gantung kristal yang biasanya hanya dinyalakan saat lebaran, kini bersinar terang benderang. Musik klasik mengalun dari sistem audio mahal yang baru dibeli Hilmi, tentu saja dengan kartu kredit yang limitnya sudah kupastikan akan meledak besok pagi. Aroma daging panggang, saus truffle dan parfum mahal yang menyengat bercampur aduk. Di udara, menciptakan atmosfer kemewahan yang menyesakan. Tamu-tamu berdatangan. Sebagian besar adalah rekan-rekan sosialita Ibu Mayang dan teman-teman kantor Hilmi yang penjilat. Mereka berkerumun memuji gaun sutra merah marun yang dikenakan Ibu Mayang, dan tentu saja bros berlian palsu yang berkilau di bawah lampu sorot. Akhirnya kemampuan kami diakui. Tiara tidak akan pernah bisa membawa peluang sebesar ini ke dalam keluarga. Namaku disebut dengan nada meremehkan. Aku hanya tersenyum tipis, menunduk menatap layar ponsel yang gelap. Tanda tanganlah nyonya besar, tanda tanganlah dan jual jiwamu. Tanpa ragu sedikit pun, pena itu menari di atas kertas. Tinta hitam mengalir, mengikat nasib mereka pada skenario kehancuran yang telah kurancang dengan presisi bedah. Selamat, ucap Fatih seraya menutup map tebal itu dengan bunyi gedebuk yang memuaskan. Selamat datang di jajaran elit bisnis. Malam harinya, rumah ini berubah wujud. Lampu gantung kristal yang biasanya hanya dinyalakan saat lebaran, kini bersinar terang benderang. Musik klasik mengalun dari sistem audio mahal yang baru dibeli Hilmi, tentu saja dengan kartu kredit yang limitnya sudah kupastikan akan meledak besok pagi. Aroma daging. Matahari siang itu terasa menyengat kulit, seolah alam semesta turut serta menyorot panggung terakhir dari drama kehidupan Hilmi dan ibunya. Aku menurunkan kaca jendela mobil perlahan. Angin panas berhembus masuk, membawa aroma debu jalanan yang kontras dengan pendingin udara di dalam mobilku. Di sana,
Di trotoar depan gerbang megah yang kini ditempeli stiker merah menyala bertuliskan, "Aset disita negara," duduk dua sosok yang 2 hari lalu masih merasa memiliki dunia. Hilmi dan Ibu Mayang. Mereka tampak seperti pengemis yang terusir dari kerajaannya sendiri. Hilmi mengenakan kemeja yang sama dengan yang dipakainya saat pesta. Kini kusut, ternoda keringat, dan kancingnya terbuka berantakan. Wajahnya yang dulu selalu mendongak angkuh, kini tertunduk dalam di antara kedua lututnya. Di sebelahnya, Mayang, wanita yang selalu memamerkan emas di setiap jengkal tubuhnya, kini hanya memeluk tas tangan lusuh. Riasan wajahnya luntur, menyisakan jejak hitam maskara yang meleleh seperti air mata keputusasaan. "Siap, Bu Tiara?" tanya Fatih dari kursi kemudi. Suaranya tenang, namun aku tahu ia siaga penuh. Aku mengangguk, menarik napas panjang. Bukan rasa takut yang kurasakan, melainkan getaran aneh antara kepuasan dan kekosongan. "Ayo, kita akhiri ini, Fatih." Aku melangkah turun dari mobil. Suara ketukan high heelsku di atas aspal terdengar tajam, memecah keheningan jalan perumahan elit yang senyap. Mendengar langkah itu, Hilmi mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan bengkak membelalak saat melihatku. Ada kilatan harapan yang menyedihkan di sana, seolah aku adalah malaikat penolong yang datang membawa kunci surga. "Tiara!" serunya serak. Ia mencoba bangkit, namun kakinya goyah, membuatnya hampir tersungkur kembali. "Tiara sayang, kamu datang. Aku tahu kamu tidak tega. Aku tahu kamu masih mencintaiku." Aku berhenti tepat 2 meter di hadapan mereka. Jarak yang aman untuk tidak mencium bau apek keputusasaan mereka, namun cukup dekat untuk melihat kehancuran di mata mereka. Tanpa sepatah kata pun, aku membuka tas kerjaku, mengeluarkan amplop coklat tebal, dan melemparnya ke dada bidang Hilmi. Amplop itu menampar dadanya sebelum jatuh ke aspal. "Apa ini?" tanyanya dengan tangan gemetar. "Buka saja, itu tiket kebebasanmu. Kebebasan dari ikatan pernikahan yang selama ini kau hanya jadikan alat untuk memeras keringatku." Hilmi merobek amplop itu dengan kasar. Saat matanya mengangkat judul dokumen di dalamnya, gugatan cerai, bahunya merosot. "Tiara, kau tidak bisa melakukan ini. Kita bisa bicara. Soal utang itu jebakan. Fatih menjebakku." "Jebakan?" Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa humor. "Tidak ada yang memaksamu menandatangani kontrak itu, Mas. Keserakahanmu lah yang memegang pena itu. Kau begitu bernafsu ingin menguasai harta warisan fiktif itu, sampai lupa membaca apa yang kau pertaruhkan." "Tapi Hana," Hilmi menelan ludah, matanya liar mencari-cari di sekelilingku. "Hana, dia bilang akan membantuku bicara dengan pengacara. Mana dia? Dia bilang akan menungguku di hotel, tapi nomornya tidak aktif sejak kemarin." Aku menatapnya dengan tatapan iba yang menghina. "Hana, kau masih mengharapkan wanita itu?" Aku mengeluarkan ponselku, membuka sebuah foto yang dikirimkan detektif sewaanku pagi tadi, lalu menyodorkannya ke wajah Hilmi. Di layar itu, terlihat Hana sedang tertawa lebar, menyeret koper Louis Vuitton di terminal keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta, menggandeng lengan seorang pria tua berkewarganegaraan asing. Begitu stiker penyitaan ditempel di dinding rumah ini, Hana langsung memesan tiket satu arah ke Singapura. Ujarku datar. "Dia membawa sisa uang tunai yang kau simpan di brankas, yang kau curi dari rekening perusahaan bulan lalu. Dia meninggalkanmu, Mas, sama seperti tikus yang melompat dari kapal yang karam. Kau pikir dia mencintaimu. Dia hanya mencintai dompetmu, dan sekarang dompetmu kosong." "Tidak," Hilmi melolong pelan, jatuh berlutut di atas aspal panas. Tidak mungkin." Mayang yang sedari tadi dia membatu, tiba-tiba merangkak mendekatiku. Ia mencoba meraih ujung celana kulotku, tapi aku mundur selangkah dengan cepat, gerakan refleks karena jijik. "Tiara, nak," suaranya parau, pecah oleh tangisan. "Ibu minta maaf, ibu hilaf. Tolonglah nak, jangan biarkan kami di jalanan. Ibu sudah tua. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain Hilmi. Rumah ini, biarkan kami tinggal di paviliun belakang saja tidak apa-apa, asalkan kami bisa berteduh." Darahku mendidih. Kata ibu yang keluar dari mulutnya terasa seperti cuka yang disiram di keluka buka. "Hilaf?" bentakku. Suaraku meninggi. Getaran amarah akhirnya lolos dari pertahananku. "Kau sebut itu hilaf? Saat kau usir ibuku yang sedang sakit,
saat kau membiarkan ibuku mengaisi makanan di tong sampah depan rumah ini, sementara kau berpesta pora di dalamnya. Di mana hati nuranimu saat itu, Nyonya Mayang? Mayang ternganga, wajahnya pucat pasi. Itu, ibu tidak tahu kalau Nisa sampai Bohong, potongku tajam. Aku melihat rekaman CCTV tetangga. Kau tertawa saat Satpam menyerek ibuku keluar. Kau bilang, pengemis Uta itu merusak pemandangan. Pengemis itu adalah besanmu, wanita yang melahirkan istri anakmu. Mayang menunduk, bahunya berguncang hebat. Hilmi hanya menatap kosong ke arah foto Hana di ponselku yang masih menyala. Jiwanya seolah sudah mati. Tapi tenang saja, ujarku, mengatur napas kembali. Aku tidak akan sekejam kalian. Aku membawa seseorang yang mungkin kalian ingin temui. Aku memberi isyarat pada Fatih. Fatih mengangguk, lalu membuka pintu belakang mobil sedan hitam yang terparkir di belakang mobilku. Itu bukan mobilku, melainkan mobil sewaan premium. Dari dalamnya turunlah sesosok wanita yang membuat waktu seolah berhenti bagi Hilmi dan Mayang. Ibu Nisa. Ibuku tidak lagi mengenakan daster lusuh atau baju penuh tambalan. Ia mengenakan gamis sutra biru laut yang anggun dengan kerudung lebar yang menutup dadanya. Wajahnya bersih, bersinar, memancarkan ketenangan yang kontras dengan kekacauan di hadapannya. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya kewibawaan yang memancar dari kesederhanaan. Nisa, Mayang mendongak ke atas, matanya menyipit karena silau matahari, atau mungkin karena ketidakpercayaannya. Nisa, ibuku melangkah pelan didampingi Fatih yang menjaganya seperti seorang ratu. Ia berdiri di sampingku, menatap rumah megah di belakang mereka, lalu menatap mantan besan dan menantunya yang terpuruk di tanah. Rumah ini, gumam Hilmi, menatap ibuku dengan bingung. Rumah ini akan dilelang hari ini. Sudah, jawabku singkat. Lelangnya sudah selesai pagi tadi secara tertutup, dan pemenangnya sudah berdiri di depanmu. Apa? Mayang terbelalak. Kau membelinya, Tiara? Bukan aku menggeleng, lalu menunjuk ibuku dengan hormat. Ibu Nisa yang membelinya. Keheningan yang mencekam turun di antara kami. Tidak mungkin, desis Mayang. Dia miskin, Tiara. Warisan leluhur ibu di kampung, tanah yang selama ini disengketakan oleh mafia tanah, akhirnya dimenangkan oleh ibu di pengadilan bulan lalu. Dananya cair tepat waktu, jelasku dengan senyum tipis. Cukup untuk membeli kembali rumah ini secara tunai dari bank. Rumah yang kau bangun dari uang curian, kini sah menjadi milik wanita yang kau hina dan kau buang ke tempat sampah. Ibu Nisa maju selangkah. Mayang dengan sisa-sisa harapan yang manipulatif, mencoba meraih tangan ibu. Nisa sahabatku, maafkan aku. Kita bisa tinggal bersama lagi kan? Seperti dulu, aku akan membantumu memasak. Ibu Nisa menarik tangannya pelan. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya gurat ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mayang, suara ibu lembut namun menghunjam. Aku sudah memaafkanmu. Demi ketenangan hatiku sendiri di hadapan Allah, aku memaafkan semua perbuatanmu dan anakmu. Wajah Mayang dan Hilmi berbinar seketika. Alhamdulillah, terima kasih Nisa. Aku tahu kamu wanita baik. Tapi, potong ibu Nisa, suaranya memberat. Memaafkan bukan berarti melupakan. Dan memaafkan bukan berarti aku harus membiarkan ular berbisa tidur di kasurku lagi. Harapan mereka hancur berkeping-keping. Rumah ini bukan tempat tinggal kalian. Rumah ini sudah terlalu kotor oleh keserakahan dan dosa. Aku membelinya bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibersihkan. Ibu menoleh ke arah petugas keamanan perumahan yang sudah menunggu instruksi. Pak, tolong pastikan mereka meninggalkan area ini. Mereka bukan lagi pemilik dan juga bukan tamu. Baik Bu Haji, jawab satpam itu tegas. Hilmi merangkak mendekat, air mata bercucuran. Bu Nisa, saya menantu ibu, tolong saya. Mantan menantu, koreksi ibu pelan. Saat kau menyakiti putriku dan membuangku, kau memutus tali itu sendiri nak Hilmi. Sekarang pergilah, belajar menjadi manusia dari nol. Langit Allah itu luas, rezeki ada di mana saja bagi mereka yang mau bekerja keras dan jujur. Dua petugas keamanan mendekat, mengangkat Hilmi dan Mayang yang lemas tak berdaya. Di tangan mereka hanya ada 2 kantong plastik besar hitam, berisi baju-baju bekas yang sempat mereka selamatkan sebelum diusir 2 hari lalu. Itu saja harta mereka di dunia ini. Plastik sampah untuk orang yang pernah memperlakukan orang lain seperti sampah. Aku menatap punggung mereka yang diseret menjauh, menghilang di tikungan jalan kompleks itu. Tidak ada rasa kemenangan yang meledak-ledak, yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Seolah batu besar yang menghimpit dadaku selama bertahun-tahun, akhirnya diangkat.
Ibu menggenggam tanganku. Tangannya hangat. Sudah nak, ayo pulang. Rumah kita yang kecil lebih nyaman daripada istana ini. Iya ibu, ayo pulang. 1 tahun kemudian, angin sore yang sejuk berhembus melalui jendela-jendela besar rumah mewah itu. Namun suasana di dalamnya telah berubah total. Tidak ada lagi lukisan-lukisan abstrak bernilai miliaran atau patung-patung emas yang norak. Ruang tamu yang dulunya tempat pesta maksiat mayang, kini terhampar karpet hijau yang luas dan bersih. Lantunan ayat suci Quran menggema indah, memenuhi setiap sudut ruangan yang memiliki langit-langit tinggi.